Bayangkan seorang pria kaya raya, pemilik perusahaan besar, yang setiap harinya diperlakukan dengan hormat oleh ratusan orang. Namun suatu pagi, hanya karena secangkir kopi yang tumpah, ia justru memaki seorang gadis yang sedang bekerja mencuci pakaian di rumahnya. Gadis itu tidak membalas. Ia hanya menundukkan kepala, menahan air mata, lalu berkata pelan, "Saya memang miskin, Pak. Tapi saya juga punya hati." Kalimat sederhana itu ternyata menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup sang bos. Sebab beberapa bulan kemudian, pria yang dulu merendahkannya justru berdiri di hadapan banyak orang, menggenggam tangannya, dan berkata, "Kalau dunia menilai dia dari pekerjaannya, biar saya yang menilai dia dari ketulusan hatinya." Lalu, bagaimana semuanya bisa berubah? Namanya Arvind Mahendra. Usianya 37 tahun. Seorang pengusaha sukses yang dikenal tegas, disiplin, dan nyaris tidak pernah tersenyum di depan karyawannya. Hidupnya terlihat sempurna. Rumah besar, mobil mewah, perusahaan yang berkembang pesat. Namun di balik semua itu, Arvind menyimpan kebiasaan buruk. Ia mudah marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari gemerlap kehidupan Arvind, tinggal seorang gadis bernama Nayara Kirana. Nayara berusia 25 tahun dan bekerja sebagai buruh cuci dari satu rumah ke rumah lain. Penghasilannya sederhana, tetapi ia selalu berusaha tersenyum. Suatu hari, karena seorang pegawai rumah tangga Arvind berhenti mendadak, Nayara ditawari pekerjaan mencuci di rumah besar milik Arvind. Tanpa tahu siapa pemilik rumah itu, Nayara menerima tawaran tersebut. Hari pertama Nayara bekerja sebenarnya berjalan biasa saja. Ia datang sebelum matahari terlalu tinggi, membawa tas kecil berisi pakaian ganti dan bekal sederhana. Ia bekerja dengan cepat, teliti, dan tidak banyak bicara. Namun menjelang siang, sebuah kejadian kecil mengubah suasana. Saat Nayara membawa nampan berisi minuman ke ruang kerja Arvind, tangannya tersenggol ujung meja. Secangkir kopi jatuh dan mengenai beberapa lembar dokumen. Arvind yang sedang membaca laporan langsung berdiri. Wajahnya berubah. "Kamu tahu berapa harga dokumen ini?" bentaknya. Nayara pucat. Ia segera mengambil kain untuk membersihkan meja. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja." Tetapi Arvind belum berhenti. "Kalau tidak bisa bekerja dengan benar, jangan bekerja di sini." Ruangan mendadak sunyi. Nayara menggigit bibirnya. Ia ingin menangis, tetapi memilih menahan semuanya. Arvind kemudian mengatakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ia berkata bahwa orang yang tidak terbiasa dengan kehidupan baik seharusnya tidak menyentuh barang-barang di ruang kerjanya. Nayara terdiam. Ia tahu dirinya miskin. Ia tahu pekerjaannya hanya mencuci pakaian. Tetapi kata-kata itu terasa seperti menampar harga dirinya. Setelah membersihkan meja, Nayara menundukkan kepala. "Saya akan lebih berhati-hati, Pak." Hanya itu jawabannya. Kemudian ia kembali bekerja. Anehnya, Arvind justru merasa kesal karena Nayara tidak membela diri. Ia mengira gadis itu takut kehilangan pekerjaan. Padahal sebenarnya Nayara sedang berusaha mempertahankan satu hal yang jauh lebih penting, martabatnya. Malam itu, setelah pekerjaan selesai, Nayara pulang dengan berjalan kaki. Di perjalanan, ia mengusap air matanya sendiri. "Tidak apa-apa," bisiknya. "Besok aku tetap harus bekerja." Sejak hari itu, hubungan mereka tidak pernah benar-benar baik. Arvind selalu menemukan sesuatu untuk dikritik. Cara Nayara menata pakaian dianggap kurang rapi. Cara ia membersihkan ruangan dianggap terlalu lambat. Bahkan ketika semuanya sudah selesai dengan baik, Arvind tetap jarang memberikan pujian. Nayara tidak pernah melawan. Ia hanya menjawab seperlunya dan melanjutkan pekerjaan. Tetapi ada satu hal yang perlahan mulai diperhatikan Arvind. Nayara selalu menyisihkan sebagian makanannya untuk seorang penjaga tua di rumah tersebut. Ia juga sering membantu tanpa diminta. Suatu sore, Arvind melihat Nayara memberikan obat kepada penjaga bernama Pak Damar. "Bapak belum makan, kan? Minum obatnya setelah makan." Arvind memperhatikan dari jauh. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati,
Mengapa seseorang yang hidup kekurangan justru begitu mudah berbagi? Arvin belum mengetahui bahwa Nayara sebenarnya bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia tinggal bersama ibunya yang sedang sakit-sakitan dan seorang adik laki-laki yang masih kuliah. Setiap rupiah yang Nayara dapatkan selalu dihitung dengan hati-hati. Ia bahkan sering menahan keinginannya sendiri agar biaya pendidikan adiknya tetap berjalan. Suatu malam, Arvin tanpa sengaja mendengar Nayara menelepon ibunya. "Ibu jangan khawatir, uang untuk obat sudah Nayara kirim." Setelah itu Nayara tertawa kecil, seolah hidupnya baik-baik saja. Arvin berdiri di balik pintu dan mendengarkan tanpa sengaja. Entah mengapa, dadanya terasa sedikit sesak. Selama ini ia menganggap Nayara hanya gadis pekerja biasa. Namun malam itu ia mulai melihat sisi lain dari perempuan tersebut. Bukan kemewahan yang dimiliki Nayara, melainkan keteguhan hati yang tidak pernah Arvin temukan pada banyak orang di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, Arvin kehilangan sebuah jam tangan mahal. Ia panik karena benda itu merupakan hadiah terakhir dari ayahnya. Semua orang di rumah diperiksa. Saat itulah seseorang mengatakan bahwa Nayara adalah orang terakhir yang membersihkan kamar Arvin. Kecurigaan langsung mengarah kepadanya. Arvin memanggil Nayara ke ruang keluarga. "Kamu mengambil jam saya?" tanyanya dingin. Nayara terkejut. "Tidak, Pak." Pikir baik-baik sebelum menjawab. Nayara menahan napas. "Saya tidak pernah mengambil barang milik siapapun." Namun Arvin semakin keras. "Kalau begitu, kenapa hanya kamu yang masuk kamar saya?" Air mata Nayara mulai menggenang. Tetapi ia tetap menjawab, "Karena saya bekerja di sini, Pak. Bukan berarti saya pencuri." Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Bayangkan seorang pria kaya raya, pemilik perusahaan besar, yang setiap harinya diperlakukan dengan hormat oleh ratusan orang. Namun suatu pagi, hanya karena secangkir kopi yang tumpah, ia justru memaki seorang gadis yang sedang bekerja mencuci pakaian di rumahnya. Gadis itu tidak membalas. Ia hanya menundukkan kepala, menahan air mata, lalu berkata pelan, "Saya memang miskin, Pak. Tapi saya juga punya hati." Kalimat sederhana itu ternyata menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup sang bos. Sebab beberapa bulan kemudian, pria yang dulu merendahkannya justru berdiri di hadapan banyak orang, menggenggam tangannya, dan berkata, "Kalau dunia menilai dia dari pekerjaannya, biar saya yang menilai dia dari ketulusan hatinya." Lalu, bagaimana semuanya bisa berubah? Namanya Arvin Mahendra. Usianya 37 tahun, seorang pengusaha sukses yang dikenal tegas, disiplin, dan nyaris tidak pernah tersenyum di depan karyawannya. Hidupnya terlihat sempurna. Rumah besar, mobil mewah, perusahaan yang berkembang pesat. Namun di balik semua itu, Arvin menyimpan kebiasaan buruk. Ia mudah marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari gemerlap kehidupan Arvin, tinggal seorang gadis bernama Nayara Kirana. Nayara berusia 25 tahun dan bekerja sebagai buruh cuci dari satu rumah ke rumah lain. Penghasilannya sederhana, tetapi ia selalu berusaha tersenyum. Suatu hari, karena seorang pegawai rumah tangga Arvin berhenti mendadak, Nayara ditawari pekerjaan mencuci di rumah besar milik Arvin. Tanpa tahu siapa pemilik rumah itu, Nayara menerima tawaran tersebut. Hari pertama Nayara bekerja sebenarnya berjalan biasa saja. Ia datang sebelum matahari terlalu tinggi, membawa tas kecil berisi pakaian ganti dan bekal sederhana. Ia bekerja dengan cepat, teliti, dan tidak banyak bicara. Namun menjelang siang, sebuah kejadian kecil mengubah suasana. Saat Nayara membawa nampan berisi minuman ke ruang kerja Arvin, tangannya tersenggol ujung meja. Secangkir kopi jatuh dan mengenai beberapa lembar dokumen. Arvin yang sedang membaca laporan langsung berdiri. Wajahnya berubah. "Kamu tahu berapa harga dokumen ini?" bentaknya. Nayara pucat. Ia segera mengambil kain untuk membersihkan meja. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja." Tetapi Arvin belum berhenti. "Kalau tidak bisa bekerja dengan benar, jangan bekerja di sini." Ruangan mendadak sunyi. Nayara menggigit bibirnya. Ia ingin menangis,
tetapi memilih menahan semuanya. Arvin kemudian mengatakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Ia berkata bahwa orang yang tidak terbiasa dengan kehidupan baik seharusnya tidak menyentuh barang-barang di ruang kerjanya. Nayara terdiam. Ia tahu dirinya miskin. Ia tahu pekerjaannya hanya mencuci pakaian. Tetapi kata-kata itu terasa seperti menampar harga dirinya. Setelah membersihkan meja, Nayara menundukkan kepala. "Saya akan lebih berhati-hati, Pak." Hanya itu jawabannya. Kemudian ia kembali bekerja. Anehnya, Arvin justru merasa kesal karena Nayara tidak membela diri. Ia mengira gadis itu takut kehilangan pekerjaan. Padahal sebenarnya Nayara sedang berusaha mempertahankan satu hal yang jauh lebih penting, martabatnya. Malam itu, setelah pekerjaan selesai, Nayara pulang dengan berjalan kaki. Di perjalanan, ia mengusap air matanya sendiri. "Tidak apa-apa," bisiknya. "Besok aku tetap harus bekerja." Sejak hari itu, hubungan mereka tidak pernah benar-benar baik. Arvin selalu menemukan sesuatu untuk dikritik. Cara Nayara menata pakaian dianggap kurang rapi. Cara ia membersihkan ruangan dianggap terlalu lambat. Bahkan ketika semuanya sudah selesai dengan baik, Arvin tetap jarang memberikan pujian. Nayara tidak pernah melawan. Ia hanya menjawab seperlunya dan melanjutkan pekerjaan. Tetapi ada satu hal yang perlahan mulai diperhatikan Arvin. Nayara selalu menyisihkan sebagian makanannya untuk seorang penjaga tua di rumah tersebut. Ia juga sering membantu tanpa diminta. Suatu sore, Arvin melihat Nayara memberikan obat kepada penjaga bernama Pak Damar. "Bapak belum makan, kan? Minum obatnya setelah makan." Arvin memperhatikan dari jauh. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, mengapa seseorang yang hidup kekurangan justru begitu mudah berbagi? Arvin belum mengetahui bahwa Nayara sebenarnya bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia tinggal bersama ibunya yang sedang sakit-sakitan dan seorang adik laki-laki yang masih kuliah. Setiap rupiah yang Nayara dapatkan selalu dihitung dengan hati-hati. Ia bahkan sering menahan keinginannya sendiri agar biaya pendidikan adiknya tetap berjalan. Suatu malam, Arvin tanpa sengaja mendengar Nayara menelepon ibunya. "Ibu jangan khawatir. Uang untuk obat sudah Nayara kirim." Setelah itu Nayara tertawa kecil, seolah hidupnya baik-baik saja. Arvin berdiri di balik pintu dan mendengarkan tanpa sengaja. Entah mengapa, dadanya terasa sedikit sesak. Selama ini ia menganggap Nayara hanya gadis pekerja biasa. Namun malam itu ia mulai melihat sisi lain dari perempuan tersebut. Bukan kemewahan yang dimiliki Nayara, melainkan keteguhan hati yang tidak pernah Arvin temukan pada banyak orang di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, Arvin kehilangan sebuah jam tangan mahal. Ia panik karena benda itu merupakan hadiah terakhir dari ayahnya. Semua orang di rumah diperiksa. Saat itulah seseorang mengatakan bahwa Nayara adalah orang terakhir yang membersihkan kamar Arvin. Kecurigaan langsung mengarah kepadanya. Arvin memanggil Nayara ke ruang keluarga. "Kamu mengambil jam saya?" tanyanya dingin. Nayara terkejut. "Tidak, Pak." Pikir baik-baik sebelum menjawab. Nayara menahan napas. "Saya tidak pernah mengambil barang milik siapapun." Namun Arvin semakin keras. "Kalau begitu, kenapa hanya kamu yang masuk kamar saya?" Air mata Nayara mulai menggenang. Tetapi ia tetap menjawab, "Karena saya bekerja di sini, Pak. Bukan berarti saya pencuri." Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Nayara kemudian meletakkan kunci kamar di atas meja. "Kalau Bapak tidak percaya kepada saya berhenti." Arvin terkejut. Ia tidak menyangka gadis itu berani mengambil keputusan tersebut. "Kamu mau pergi begitu saja?" Nayara mengangguk. "Saya bisa kehilangan pekerjaan, Pak. Tapi saya tidak bisa bekerja di tempat yang menganggap saya pencuri." Arvin tidak menjawab. Nayara mengambil tasnya. Sebelum melangkah keluar, ia berkata pelan, "Saya memang membutuhkan uang. Tetapi saya tidak ingin mendapatkan uang dengan kehilangan harga diri." Setelah itu ia pergi. Untuk pertama kalinya,
Arvin merasa kata-kata seseorang terus terngiang di kepalanya. Malam itu, rumah besar tersebut terasa aneh. Tidak ada suara langkah Nayara. Tidak ada suara mesin cuci. Dan entah mengapa, keheningan itu membuat Arvin tidak nyaman. Keesokan paginya, Arvin mencari jam tangan tersebut sekali lagi. Ia membuka laci kecil yang jarang digunakan. Di sanalah jam itu ditemukan. Rupanya seorang keponakannya pernah memindahkannya ketika bermain di ruang kerja. Arvin terdiam lama. Semua tuduhannya kepada Nayara ternyata salah. Rasa malu mulai muncul. Ia segera mencari nomor telepon Nayara. Namun Nayara tidak mengangkat. Arvin mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Sore harinya, ia datang ke rumah sederhana tempat Nayara tinggal. Di sana, Arvin melihat sesuatu yang membuatnya semakin malu. Nayara sedang mencuci pakaian tetangga demi mengganti penghasilan yang hilang. Tangannya terlihat lelah, tetapi ia tetap bekerja. Ketika melihat Arvin berdiri di depan rumah, Nayara terdiam. "Ada apa, Pak?" Arvin menelan gengsi. "Saya datang untuk meminta maaf." Nayara terkejut. Arvin menjelaskan bahwa jam tangan itu sudah ditemukan dan ia salah menuduh. Nayara tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. "Terima kasih sudah datang." Arvin kemudian menawarkan agar Nayara kembali bekerja. Namun Nayara menggeleng. "Maaf, Pak. Saya sudah menemukan pekerjaan lain." Arvin merasa kecewa, meskipun ia sendiri tidak mengerti alasannya. "Kalau begitu, saya tidak akan memaksa." Ia berbalik hendak pergi. Tetapi sebelum itu, Nayara berkata, "Pak Arvin." Pria itu menoleh. "Saya sudah memaafkan Bapak. Tapi semoga setelah ini Bapak lebih berhati-hati sebelum menilai seseorang." Arvin mengangguk pelan. Kalimat itu sederhana. Namun justru karena sederhana, ia terasa lebih dalam. Untuk pertama kalinya, Arvin pulang bukan sebagai orang yang menang, melainkan sebagai seseorang yang sedang belajar menjadi lebih baik. Beberapa minggu berlalu, Arvin kembali sibuk dengan perusahaan. Namun pikirannya sesekali tertuju pada Nayara. Ia mulai menyadari betapa banyak hal kecil yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Sampai suatu sore, takdir mempertemukan mereka lagi. Arvin sedang berada di sebuah klinik ketika melihat Nayara keluar dari ruang pemeriksaan. Wajah gadis itu terlihat cemas. Arvin mendekat. "Kamu sakit?" Nayara menggeleng. "Bukan saya, ibu saya." Ternyata ibu Nayara harus menjalani pemeriksaan lanjutan, tetapi biaya menjadi masalah. Arvin ingin membantu. Nayara langsung menolak. "Saya bisa mengusahakannya sendiri." Arvin tersenyum. "Saya tidak menawarkan bantuan karena menganggap kamu tidak mampu. Saya hanya ingin membantu." Nayara tetap ragu. Akhirnya Arvin berkata, "Anggap saja ini cara saya menebus kesalahan." Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berubah. Arvin tidak lagi berbicara kasar. Ia mulai belajar bertanya sebelum menilai. Nayara pun mulai melihat sisi lain Arvin. Ternyata pria itu bukan hanya keras. Ia juga sering diam-diam membantu karyawannya yang kesulitan. Bedanya, Arvin tidak suka orang mengetahui hal tersebut. Suatu malam, hujan turun deras ketika Nayara selesai bekerja di tempat lain. Arvin kebetulan melihatnya menunggu kendaraan di pinggir jalan. Ia menghentikan mobil. "Naik." Nayara ragu. "Tidak perlu, Pak." Arvin menjawab, hujannya semakin deras. Akhirnya Nayara masuk. Sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Namun untuk pertama kalinya, tidak ada jarak yang terasa begitu tajam. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Bukan cinta yang meledak tiba-tiba, tetapi rasa nyaman yang muncul dari dua orang yang mulai saling memahami. Arvin mulai mencari alasan untuk bertemu Nayara. Kadang ia meminta bantuan memilih hadiah untuk ibunya. Kadang ia bertanya tentang makanan sederhana yang disukai keluarga Nayara. Bahkan ia mulai sering tersenyum ketika berbicara dengannya. Perubahan itu membuat sahabat Arvin, Raka, curiga.
Kamu suka sama dia? Arvin langsung menyangkal. Tidak. Raka tertawa. Kalau tidak, kenapa setiap kali namanya disebut, wajahmu berubah? Arvin terdiam. Ia sendiri tidak tahu kapan perasaan itu muncul. Yang ia tahu, Nayara berbeda. Gadis itu tidak pernah terpesona oleh uangnya. Ia bahkan pernah menolak hadiah mahal yang diberikan Arvin. Saya tidak ingin hubungan kita berubah hanya karena pemberian. Jawaban itu membuat Arvin semakin menghargainya. Namun justru ketika perasaan mulai tumbuh, masalah baru muncul. Ibu Arvin, Helena Mahendra, akhirnya mengetahui kedekatan putranya dengan Nayara. Helena tidak menerima hubungan itu. Baginya, Arvin adalah pewaris keluarga besar. Ia seharusnya menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang sepadan. Kamu boleh berteman dengan siapa saja, katanya, tetapi jangan membawa hubungan ini terlalu jauh. Arvin mencoba menjelaskan bahwa Nayara adalah perempuan baik. Namun Helena tetap menolak. Kebaikan tidak cukup untuk menjadi pasangan seorang Mahendra. Kata-kata itu membuat Arvin marah. Untuk pertama kalinya, ia menentang ibunya. Ibu bahkan belum mengenalnya. Helena menjawab dingin, "Saya tahu keluarganya. Saya tahu pekerjaannya." Arvin kemudian berkata, "Kalau begitu, ibu belum mengenal dia sama sekali." Konflik itu menjadi awal pertentangan besar dalam keluarga Arvin. Tanpa sengaja, Nayara mendengar percakapan tersebut. Hatinya hancur. Ia tahu dirinya berasal dari keluarga sederhana. Ia juga tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran antara Arvin dan ibunya. Malam itu, Nayara menemui Arvin. "Pak, mungkin kita harus berhenti bertemu." Arvin terkejut. "Kenapa?" Nayara menarik napas panjang. "Saya tidak ingin hidup Bapak menjadi sulit karena saya." Arvin memegang emosinya. "Kamu bukan masalah." Nayara menggeleng. "Bagi saya, cinta bukan hanya tentang dua orang. Ada keluarga, ada tanggung jawab, ada banyak hal yang harus dipikirkan." Arvin ingin mengatakan bahwa ia siap melawan semuanya. Namun Nayara justru berkata, "Kalau suatu hari Bapak masih merasa hal yang sama, datanglah kepada saya. Tapi jangan datang karena kasihan." Setelah itu Nayara pergi. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi keduanya. Arvin kembali tenggelam dalam pekerjaan. Nayara juga berusaha menjalani hidup seperti biasa. Namun mereka sama-sama merasakan kehilangan. Arvin beberapa kali hampir menelepon, tetapi selalu mengurungkan niat. Ia mulai memahami bahwa mencintai seseorang tidak berarti memaksanya tetap tinggal. Sementara itu, Nayara berusaha meyakinkan dirinya bahwa keputusan itu benar. Namun setiap kali melewati jalan tempat Arvin pernah mengantarnya pulang, hatinya kembali bergetar. Sampai suatu hari, kabar buruk datang. Perusahaan Arvin mengalami masalah besar. Salah satu mitra bisnisnya menarik investasi secara tiba-tiba. Arvin harus menghadapi tekanan finansial dan reputasi. Banyak orang mulai menjauh. Bahkan beberapa orang yang selama ini mengaku sebagai sahabat tidak lagi mengangkat teleponnya. Untuk pertama kalinya, Arvin merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. Ia bekerja sampai larut malam, tidur hanya beberapa jam, dan semakin mudah menyalahkan dirinya sendiri. Namun ada satu orang yang diam-diam memperhatikannya dari jauh. Nayara. Ia mendengar kabar tentang kondisi Arvin dari Raka. Nayara sebenarnya ingin datang, tetapi ia takut kehadirannya justru membuat masalah semakin besar. Akhirnya ia memilih cara sederhana. Ia mengirim makanan kepada kantor Arvin tanpa nama. Arvin menerima kotak itu. Di dalamnya terdapat makanan sederhana yang pernah ia makan bersama Nayara. Ada secari kertas bertuliskan, "Jangan lupa makan. Masalah besar tidak akan selesai kalau tubuh sendiri tidak dijaga." Arvin membaca kalimat itu berulang kali. Ia tahu siapa pengirimnya. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Arvin tersenyum. Masalah perusahaan ternyata bukan sekadar persoalan pasar. Arvin menemukan bahwa seseorang dari dalam perusahaan membocorkan data penting kepada pesaing. Setelah penyelidikan,
Nama seorang manajer senior muncul. Arvin merasa dikhianati. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar kesempurnaan sampai lupa memperhatikan siapa yang benar-benar setia. Namun di tengah kekacauan itu, Arvin justru mendapat dukungan dari orang-orang sederhana yang selama ini ia abaikan. Para karyawan bawahannya tetap bekerja. Mereka bahkan bersedia membantu menyelamatkan perusahaan. Arvin mulai berubah. Ia mendengarkan mereka satu persatu. Ia tidak lagi sekadar memberi perintah. Ia mulai bertanya, menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Perubahan itu membuat banyak orang kembali percaya kepadanya. Tetapi satu masalah belum selesai, hubungan Arvin dan Nayara. Suatu sore, Arvin datang ke tempat Nayara bekerja. Ia tidak membawa mobil mewah. Ia datang dengan pakaian sederhana. Nayara terkejut melihatnya. "Kenapa Bapak datang?" Arvin menjawab, "Saya ingin bicara." Mereka duduk di sebuah warung kecil. Arvin menceritakan semuanya tentang perusahaan. Nayara mendengarkan tanpa menghakimi. Setelah selesai, Nayara berkata, "Bapak masih punya kesempatan memperbaikinya." Arvin tersenyum. "Kamu selalu percaya saya." Nayara menjawab, "Tidak selalu. Saya pernah kecewa pada Bapak." Arvin tertunduk. "Tapi saya percaya seseorang bisa berubah kalau dia benar-benar mau." Kalimat itu membuat Arvin terdiam. Ia sadar, perempuan di hadapannya tidak pernah meminta kekayaan, rumah, atau kehidupan mewah. Ia hanya ingin dihargai sebagai manusia. Sebelum berpisah, Arvin akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Nayara, saya tidak tahu kapan semuanya berubah. Tapi saya tahu satu hal. Saya mencintai kamu." Nayara menunduk. Air matanya jatuh. Namun ia tidak langsung menjawab. "Saya takut, Pak." Arvin bertanya, "Takut apa?" Nayara menjawab, "Takut suatu hari Bapak bosan dengan kehidupan sederhana saya." Arvin menggeleng. "Saya tidak mencintai pekerjaanmu. Saya tidak mencintai rumahmu. Saya mencintai cara kamu memperlakukan orang." Nayara menangis semakin deras. Namun ia tetap berkata, "Kalau begitu, buktikan dengan tindakan. Jangan hanya kata-kata." Arvin mengangguk. "Saya akan buktikan." Malam itu mereka berpisah. Tetapi untuk pertama kalinya, perasaan mereka tidak lagi disembunyikan. Hubungan mereka akhirnya diketahui Helena. Kali ini, Helena tidak hanya marah. Ia meminta Nayara datang ke rumah. Nayara memenuhi permintaan itu meski hatinya berdebar. Helena duduk di hadapannya. "Apa yang kamu inginkan dari anak saya?" Nayara menjawab jujur, "Tidak ada." Helena terlihat heran. "Tidak ada." Nayara mengangguk. "Saya tidak membutuhkan hartanya. Saya hanya ingin dihargai." Helena kemudian bertanya, "Kalau Arvin kehilangan semua kekayaannya, apakah kamu masih mau bersamanya?" Nayara terdiam sebentar. "Kalau dia masih menjadi orang yang sama, saya akan tetap menghargainya." Jawaban itu membuat Helena terdiam. Namun ia belum menerima hubungan tersebut. "Kamu mungkin tulus," katanya, "tetapi keluarga ini punya banyak tanggung jawab." Nayara mengangguk. "Saya mengerti." Ia pulang dengan hati berat. Arvin mengetahui percakapan itu. Ia datang kepada ibunya. "Saya mencintai Nayara." Helena menjawab, "Kamu harus memilih antara keluarga atau dia." Arvin terdiam. Ia tidak ingin kehilangan ibunya. Namun ia juga tidak ingin mengorbankan orang yang dicintainya hanya demi memenuhi harapan orang lain. Akhirnya Arvin berkata, "Saya tidak ingin memilih salah satu. Saya ingin ibu mengenalnya." Helena menatap putranya. "Kalau saya tetap tidak setuju?" Arvin menjawab, "Saya tetap akan menghormati ibu. Tapi saya juga akan bertanggung jawab atas keputusan hidup saya." Kalimat itu membuat Helena sadar bahwa putranya telah berubah. Dulu Arvin keras kepala karena merasa dirinya paling benar. Sekarang ia berani mengambil keputusan tanpa merendahkan orang lain.
Namun sebelum masalah keluarga selesai, Nayara mengambil keputusan mengejutkan. Ia menerima pekerjaan di kota lain. Ia merasa keberadaannya hanya membuat Arvin semakin berkonflik dengan keluarganya. Ketika Arvin mengetahui hal tersebut, ia langsung mencari Nayara. "Kenapa kamu pergi?" tanyanya. Nayara menjawab dengan air mata. "Karena saya mencintai Bapak." Arvin terdiam. "Justru karena itu saya tidak ingin Bapak kehilangan keluarga." Arvin menggenggam tangannya. "Kamu pikir saya akan bahagia kalau kamu pergi?" Nayara menangis. "Saya hanya tidak ingin menjadi beban." Arvin menggeleng. "Kamu bukan beban. Kamu alasan saya belajar menjadi manusia yang lebih baik." Namun Nayara tetap pergi. Bus yang membawanya perlahan menjauh. Arvin berdiri di terminal, hanya mampu melihatnya menghilang. Hari-hari setelah kepergian Nayara terasa berbeda. Arvin bekerja lebih keras, tetapi tidak lagi untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ia ingin membangun kehidupan yang layak untuk dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Perusahaan perlahan pulih. Ia juga mulai memperbaiki hubungan dengan ibunya. Sementara itu, Nayara bekerja di kota baru. Ia berusaha melupakan Arvin, tetapi setiap kali melihat seseorang membantu orang lain dengan tulus, ia teringat pria itu. Keduanya hidup berjauhan, tetapi perasaan mereka tidak benar-benar hilang. Sampai suatu malam, Arvin mendapat kabar bahwa ibu Nayara harus menjalani perawatan lanjutan. Tanpa berpikir panjang, ia pergi. Bukan untuk memaksa Nayara kembali. Ia hanya ingin memastikan keluarga perempuan yang dicintainya baik-baik saja. Tanpa sepengetahuan Arvin, Helena juga ikut datang. Selama perjalanan, Helena diam. Ia mulai memahami bahwa hubungan Arvin dan Nayara bukan sekadar perasaan sesaat. Ketika sampai, Helena melihat sendiri bagaimana Nayara merawat ibunya. Tidak ada kemewahan, tidak ada fasilitas mewah. Hanya sebuah rumah sederhana, beberapa obat, dan kasih sayang yang begitu besar. Nayara bahkan meminta maaf kepada ibunya karena belum bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Helena memperhatikan semuanya dari jauh. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu telah menilai Nayara hanya berdasarkan pekerjaan dan keadaan ekonominya. Malam itu Helena menemui Nayara. "Saya dulu salah menilaimu." Nayara terdiam. Helena melanjutkan, "Saya melihat apa yang kamu miliki, bukan siapa dirimu." Air mata Nayara jatuh. Helena kemudian mengatakan sesuatu yang selama ini paling ingin didengar Arvin. "Kalau kamu masih mencintai anak saya tidak akan menghalangi." Nayara menangis. Namun Helena menambahkan, "Tapi saya ingin satu hal. Jangan pernah kehilangan dirimu sendiri hanya karena menjadi bagian dari keluarga kami." Nayara mengangguk. Di luar rumah, Arvin ternyata mendengar percakapan tersebut. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Helena memanggilnya. "Kamu masih mencintainya?" Arvin tersenyum. "Lebih dari sebelumnya." Helena menghela napas. "Kalau begitu, jangan buat dia menangis." Arvin tertawa kecil. "Saya akan berusaha." Untuk pertama kalinya, keluarga itu tidak lagi memandang Nayara sebagai gadis miskin yang datang dari kehidupan sederhana. Mereka mulai melihatnya sebagai seseorang yang memiliki ketulusan dan keberanian. Arvin tidak langsung mengajak Nayara hidup mewah. Ia justru mendukung Nayara menyelesaikan pendidikan keterampilannya. Nayara selama ini memiliki impian membuka usaha laundry kecil sendiri. Arvin menawarkan bantuan modal, tetapi Nayara hanya menerima jika semuanya dibuat jelas. Ia tidak ingin merasa memiliki utang pribadi kepada Arvin. Akhirnya mereka membuat perjanjian bisnis sederhana. Nayara mengelola usaha tersebut dengan kemampuannya sendiri. Dalam waktu beberapa bulan, usaha itu berkembang. Beberapa orang di sekitar mereka bahkan mendapat pekerjaan. Arvin bangga melihatnya. "Kamu berhasil," katanya. Nayara tersenyum. "Bukan karena Bapak." Arvin mengangguk. "Saya tahu, karena kamu bekerja keras." Hubungan mereka semakin dewasa. Mereka bukan lagi dua orang yang hanya saling mencintai.
Mereka menjadi dua orang yang saling mendukung untuk bertumbuh. Setahun setelah pertemuan pertama mereka, Arvin membawa Nayara ke tempat sederhana yang menjadi salah satu kenangan mereka. Tidak ada pesta besar, tidak ada kamera. Hanya dua orang yang duduk di bawah langit sore. Arvin mengeluarkan sebuah kotak kecil. Nayara langsung terdiam. "Nayara Kirana," kata Arvin, "dulu saya mengenalmu sebagai seseorang yang bekerja mencuci pakaian. Kemudian saya mengenalmu sebagai perempuan yang berani mempertahankan harga dirinya. Setelah itu saya mengenalmu sebagai seseorang yang mengajari saya arti ketulusan." Nayara mulai menangis. Arvin melanjutkan, "Saya tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi saya berjanji, kalau masalah datang, saya tidak akan meninggalkanmu sendirian." Ia membuka kotak tersebut. "Maukah kamu menjadi pasangan hidup saya?" Nayara tidak langsung menjawab. Ia menatap Arvin cukup lama. Lalu ia tersenyum sambil menangis. "Dulu saya pikir cinta akan membuat hidup saya lebih sulit." Arvin menunggu. Ternyata cinta yang benar justru membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Arvin mengulurkan tangannya. Nayara menerimanya. "Saya mau." Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada pesta. Hanya dua hati yang akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Setelah itu, mereka memberitahu keluarga. Helena menangis ketika melihat cincin di tangan Nayara. Ia memeluk calon menantunya. "Selamat datang di keluarga kami." Nayara membalas pelukan itu. Luka lama perlahan sembuh. Bukan karena semua orang melupakan masa lalu, tetapi karena mereka memilih untuk belajar darinya. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Pernikahan itu sederhana tetapi hangat. Arvin mengenakan jas sederhana. Nayara mengenakan gaun yang elegan tanpa berlebihan. Di antara para tamu, ada Pak Damar, penjaga tua yang dulu sering dibantu Nayara. Ia datang dengan mata berkaca-kaca. Ia masih ingat bagaimana Nayara pernah membagi makanannya ketika dirinya sendiri kekurangan. Ketika Arvin berdiri di depan altar, ia melihat Nayara berjalan perlahan. Dalam pikirannya, ia teringat hari pertama mereka bertemu. Saat itu ia memaki Nayara hanya karena secangkir kopi. Kini perempuan yang sama berdiri di hadapannya sebagai orang yang akan menemani hidupnya. Arvin tersenyum. Ia sadar, terkadang seseorang datang ke dalam hidup kita bukan untuk mengikuti jalan yang sudah kita buat, tetapi untuk mengubah arah perjalanan kita. Saat tiba waktunya mengucapkan janji, Arvin memegang tangan Nayara. "Saya pernah menilai kamu dari pakaian dan pekerjaanmu," katanya. "Saya pernah membuatmu merasa kecil. Padahal sebenarnya sayalah yang belum memahami arti menghargai manusia." Nayara menangis. Arvin melanjutkan, "Terima kasih karena tidak membalas kesalahan saya dengan kebencian. Terima kasih karena membuat saya belajar." Kemudian Nayara berkata, "Saya juga pernah takut mencintai seseorang yang hidupnya jauh berbeda dengan saya. Tapi hari ini saya tahu, yang membuat dua orang dekat bukan jumlah harta, melainkan cara mereka saling menjaga." Mereka kemudian mengucapkan janji pernikahan. Tepuk tangan terdengar. Namun bagi keduanya, dunia terasa hening. Yang ada hanya rasa syukur karena perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka ke hari tersebut. Setelah menikah, kehidupan mereka tidak berubah menjadi dongeng tanpa masalah. Arvin tetap harus bekerja. Nayara tetap mengelola usahanya. Mereka sesekali berbeda pendapat. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Mereka belajar berbicara, bukan saling merendahkan. Arvin juga mulai memperlakukan para pekerja di rumah dan kantornya dengan lebih manusiawi. Ia pernah berkata kepada Raka, "Saya dulu berpikir orang menghormati saya karena kekayaan. Sekarang saya sadar, penghormatan harus dibangun dari cara kita memperlakukan orang." Nayara pun terus mengembangkan usahanya. Mereka bahkan membuat program sederhana untuk membantu perempuan yang ingin memiliki penghasilan sendiri. Semua itu berawal dari satu kejadian kecil yang dahulu hampir menghancurkan harga diri Nayara. Tetapi ternyata, kejadian itu justru membuka mata Arvin. Beberapa tahun kemudian, Arvin dan Nayara kembali ke rumah lama tempat mereka pertama kali bertemu.
Rumah itu masih berdiri. Arvin berdiri di ruang kerja yang dulu menjadi tempat ia memaki Nayara. Ia melihat meja yang sama. Ia terdiam. Nayara berdiri di sampingnya. Arvin berkata, "Kalau waktu bisa diulang, saya ingin meminta maaf lebih cepat." Nayara tersenyum. "Kalau waktu bisa diulang, mungkin kita tidak akan pernah sampai di sini." Arvin menatapnya. Nayara melanjutkan, "Semua yang terjadi mengajarkan kita sesuatu." Arvin menggenggam tangannya. Mereka kemudian tertawa kecil. Tidak ada lagi kemarahan di ruangan itu. Yang tersisa hanyalah kenangan tentang dua orang yang pernah terluka, kemudian memilih untuk saling memaafkan. Kisah Arvin dan Nayara bukan tentang seorang bos kaya yang menikahi seorang perempuan miskin. Lebih dari itu, kisah mereka adalah tentang bagaimana seseorang bisa belajar bahwa harga manusia tidak pernah ditentukan oleh pekerjaan, pakaian, rumah, atau jumlah uang di rekening. Arvin memiliki segalanya, tetapi sempat kehilangan sesuatu yang paling penting, kemampuan menghargai orang lain. Nayara tidak memiliki banyak harta, tetapi memiliki kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, ketulusan, keberanian, dan hati yang tetap baik meski pernah disakiti. Dan mungkin, itulah sebabnya cinta mereka bertahan. Bukan karena hidup mereka sempurna, tetapi karena setiap kali masalah datang, mereka memilih untuk berbicara, memahami, dan saling menguatkan. Sebab cinta sejati bukan tentang menemukan manusia tanpa kekurangan. Cinta sejati adalah belajar mencintai sambil sama-sama menjadi lebih baik. Pada akhirnya, perempuan yang dulu dimaki karena menjatuhkan secangkir kopi justru menjadi orang yang mengajarkan seorang bos besar arti rendah hati. Dan pria yang dulu menganggap pekerjaan seseorang menentukan nilainya, akhirnya mengerti bahwa manusia tidak pernah bisa diukur dari statusnya. Nayara tidak mengubah Arvin dengan kekayaan. Ia mengubahnya dengan ketulusan. Arvin pun tidak menyelamatkan Nayara dari kemiskinan. Ia hanya berjalan bersamanya sampai keduanya mampu membangun kehidupan yang mereka impikan. Mungkin, di kehidupan nyata, kita juga pernah salah menilai seseorang. Pernah terluka oleh perkataan. Atau mungkin pernah merasa tidak cukup berharga hanya karena keadaan kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak pernah menjadi sesuatu yang sia-sia. Jika cerita ini menyentuh hati, silakan dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan harapan. Tidak perlu memaksa siapapun, cukup jadikan cerita ini pengingat bahwa setiap orang pantas dihargai. Semoga siapapun yang sedang berjuang hari ini diberi kekuatan, yang sedang menunggu dipertemukan dengan kabar baik, yang sedang terluka diberi ketenangan, dan yang sedang mencari kebahagiaan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus. Dan semoga, seperti Arvin dan Nayara, kita semua menemukan keberanian untuk memperbaiki kesalahan, memaafkan masa lalu, serta menjalani hari esok dengan hati yang lebih baik. Karena terkadang, kisah cinta terbaik bukan dimulai dari kata, "Aku mencintaimu," melainkan dari satu kalimat sederhana, "Maaf, aku ternyata salah menilaimu."